Tuhan tuh sebagai scriptwriter ngasih beda. Ternyata wah masih berlanjut. Terus kalau gitu ini momen ini disebutnya apa ya? Gitu sebenarnya. Dasarnya dari situ. Aku ngikutin dia dari lama dan aku suka karya-karyanya dia. Kayaknya nih pantas dibuat aku kasih dan kebetulan kita sering jamming bareng di studionya Mas Vega ini. Oh gitu. Jadi aku cover lagu dan lain-lain gitu. Bahkan waktu itu momen-momen di mana boyband girlband belum ada. Jadi muda banget ya. Zia ada yang pernah bercerai? Nengok ke kanan dikit. Iya ini Kak. Sebelah sini Kak. Dan kejadian lain. Ada yang pernah? Lanjutkan Mas Wisnu. Karena buat aku kali ini kita balik lagi di V-Radio siaran bareng Wisnu Kumara. Wisnu apa kabar? kabar baik. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Kabar gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga semuanya juga yang dengerin sehat ya. Betul. Amin. Kalau mungkin listeners biasa ngelihat Kak Wisnu ada di Familiar gitu. betul ya familiar ya. Pernah lihat di mana gitu? Di Dukcapil mana? Enggak dong. Sekarang Mungkin udah- waktu itu sempat ngeliat-liat handphone terus Betul. kok ini kayaknya waktu itu review handphonenya ada. Betul sekali memang dia orangnya Memang ya. bener dia orangnya. Betul. Tapi Tapi Boleh- juga ditegur di lift sama. oh iya. Ditanya tentang gadget nggak? Enggak kan? Bener. Tapi emang ketertarikan awal soal pergadgetan itu tuh dari mana mulainya gitu? Dari kecil karena aku yakin semua anak laki-laki itu suka ngoprek benda elektronik. Gitu ya. Suka bikin mainan sendiri, suka matahin mainan, Bener. benerin lagi. Iya, Ya. bener. Jadi kita tuh gitu suka ya. melakukan itu dari kecil. Jadi karena dari kecil aku suka, kemudian ketika lebih dewasa ternyata mainannya berubah. Jadi mainannya see. lebih ke smartphone, Iya, lebih iya, ke iya. gadget yang lebih rumit gitu ya. Tapi basically sama seperti ketika aku kecil. Jadi tetap melanjutkan hobiku dari kecil, merangkai sesuatu dan ngoprek sesuatu. Sebenarnya sama. Dari emang awalnya suka ngoprek, akhirnya memutuskan untuk bikin YouTube aja tuh gimana? Itu awalnya gimana? Nah, Awalnya sebenarnya backstory-nya agak panjang sebenarnya. Jadi awal aku seneng ngoprek, Oke. tapi kegiatan pertama aku setelah aku lulus kuliah itu adalah aku join ke sebuah grup band dan masuk ke label musik. Oh gitu. Ya. Oke. Dan jadi aku mulai YouTube tuh officially 2011. lama ya udah. Iya, tua juga ya. Waktu masih belia kan? Oh, sangat. Oh iya. Masih didampingi Kak Seto. Jadi terlalu muda itu kan terlalu muda itu. Terlalu muda ya. Iya. Terus Aku cover lagu dan lain-lain gitu. Bahkan waktu itu momen-momen di mana boyband girlband belum ada. Oke. Jadi muda banget ya. Jadi aku masih cover lagu, terus aku punya sebuah band dan ketika bandku rilis, boy band baru datang, bandnya berhenti. Oke. Akhirnya aku mulai session dan akhirnya di satu poin aku berhenti, aku nerusin studi, aku kuliah lagi, kemudian aku korporat. Akhirnya merasakan jadi budak korporat Nah, bertahun-tahun. Bener. Kemudian aku PNS. Oke. Aku mencoba untuk jadi PNS, bertahan beberapa tahun, kemudian akhirnya ada calling di hatiku untuk kayaknya aku nggak di sini deh. Oke. Dan akhirnya aku full time content creator. Dan di momen itu baru aku ngebahas tentang aku bahas apa ya aku suka ya. Aku suka game, aku suka elektronik, aku suka gadget. Aku jajal itu. Apa dari musiknya malah Betul. lebih dulu sebenarnya. Lebih dulu Itu sebenarnya. duluan musik Jadi ya. orang yang kenal aku waktu aku masih di label dan lain-lain, ketika aku nge-review handphone mereka bingung. Oh gitu. Kamu ngapain? Kok bisa? Ngapain? Emang ngerti? Emang ini? Jadi mereka bingung, mereka kaget. Tapi dan sekarang terbalik ketika aku sedang konten dan aku kembali untuk merilis musik, mereka bingung, ngapain? Iya benar. Ngapain? Iya. Benar. Kok tiba-tiba ke musik Iya, karena gitu. aku percaya daya observasi manusia terbatas. Betul. Tapi komentarnya kadang tanpa batas. Iya, Jadi kayak, benar. ya nggak apa-apa. Lagi. Perspektifnya beda-beda karena mereka nggak tahu aku siapa, nggak tahu backstory aku. Mereka tahu nama aku tapi nggak tahu bagaimana aku menjalani hidup. Oke. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ternyata dari musik-musik terus akhirnya pergadgetan terus sekarang kita ngobrolin perihal lagu. Lagu terbaru. Oke.
lagu terbarunya judulnya adalah Season season kedua. Kenapa judulnya season Bener. kedua Ha-ha. gitu? Karena aku membagi hidup tuh kayak kita nonton series. Oke. Oh gitu. Jadi Oke. ya kan nih anak muda semua ya, relate Iya. ya. Iya. Nonton Sangat series muda. kan. Ah. Nah, series yang paling seru untuk ditonton sebenarnya adalah series hidup sendiri. Iya lagi. Iya lagi. Semakin relate sama cerita kita Iya. kayaknya seru nih ya. Iya. Dan aku bayangin hidup tuh kayak series sebenarnya. Dan ketika ada orang yang mengalami kejadian buruk, mengalami hal yang kayaknya berakhir nih seriesnya, episode finale kayaknya udah kelar nih. Iya. Dan ternyata Tuhan tuh sebagai scriptwriter ngasih beda. Ternyata wah masih berlanjut. Biar Terus ada kalau season- gitu ini momen ini disebutnya apa ya? Oke. Gitu sebenarnya. Dasarnya dari situ. Dan aku Oh, kepikiran, oke, ini kayaknya adalah season kedua bagi aku. Gitu. Dan itu adalah kisah pribadi sebenarnya. Oke. Kisah gitu. pribadi. Jadi Kok ada aduh di tengah-tengahnya? Kita kan tahu, kita sudah membaca tadi kan. Aduh di Di tengahnya. season kedua dengan penjelasan tadi judulnya kayak gitu kan. Kita mau nanya lebih dalamnya lagi kan agak bingung ya. karena banyak contohnya. Udah tepat. Oke. Oh Banyak gitu, contohnya. gitu. Orang berakhir hidupnya bisa karena putus. Benar. Bisa karena resign kerjaan yang Benar. disayang. Iya, benar. Bisa karena gagal misalkan gagal lulus ujian. Benar. Iya, betul. kan? Gagal masuk ke universitas. Benar, Betul. gagal dapat Favorit. beasiswa, Benar. gagal dapat promosi. Apapun yang menurut kita penting, kita usahakan tapi ternyata nggak bisa kita dapatkan. Nah, itu berarti selesai harapan. Oke. Di titik selesai harapan, kita banyak yang ngerasa udah selesai. Benar. Padahal menurut aku itu baru mulai. Oke. Iya sih. Tuh, benar, jadi benar. season kedua itu terinspirasi langsung dari pengalaman pribadiku. Iya, iya. Gitu. Jadi aku pernah bercerai. Mm-mm. Di sini ada yang pernah bercerai? Nengok ke kanan dikit. Yang ini Kak. Sebelah sini Kak. Dan Kejadian lagi. ada yang pernah? Lanjutkan Mas Wisnu. Karena buat aku menormalisasi untuk Ah. itu adalah fase hidup. Betul, Benar. betul. Tapi Fase hidup yang kadang tidak bisa kita tolak. Benar betul. sekali. Dan aku menghindari sebutan janda dan duda. Oh Oke. gitu. Makanya aku mengeluarkan istilah season kedua supaya kita bisa merubah sebutan itu menjadi enggak, kita ini adalah anak season kedua. Oke. Gitu. Yang belum pernah melewati ternyata. itu adalah anak season pertama. Benar. Betul, ternyata begitu ya Oke, kayak siap. gitu. Kenapa aku nyebutnya anak? Karena basically kita hanya anak-anak yang perlu belajar terus-menerus tentang ini. Ya, setuju dengan itu. Benar. Jadi aku menghindari sebutan itu duda, janda dan stereotipnya. Ya. Kita ganti dengan lebih ceria dengan anak season 2. Oke. Oh dia season 2. Oke, di season pertama. Oke. Jadi aku mengklasifikasi itu dan semoga itu bisa jadi terms baru yang bikin orang nggak minder dengan kondisi hidupnya. Betul. Kok iya betul. Betul Kak, betul. Anggukannya beda ya. betul. Tapi berarti ini proses pembuatannya sendiri kan dari konsep cerita kan berdasarkan Pengalaman pribadi. Kemudian dituangkan ke lagu nih ada yang bantu support nggak mungkin aransemen atau apanya gitu? Aku memang sudah punya janjian dengan produserku. Produser lagu ini adalah Vega Antares. Oke. Yang jelas punya nama besar di Benar. industri, jadi orang yang bisa dibilang di balik layar yang penting banget untuk sekarang Dewa 19 ya. dan musisi-musisi lain gitu ya kayak Rio Clappy, kemudian Bilal dan lain-lain. Aku merasa tersanjung sekali bisa bekerja sama dengan beliau. Aku kenal sudah sangat lama dan baru kejadian sekarang. Dan ketika aku datang ke studionya Mas Vega, aku sudah hadir dengan demo yang aku buat, dengan lagu yang sudah matang dan bahkan 2 versi. Wow. Jadi aku datang udah dengan persiapan yang cukup matang gitu. Dan proses pembuatannya itu cuma 10 menit lagunya. Oke. Jadi bener-bener Cepet tinggal banget ya. Iya, tinggal Mas Vega lebih suka yang mana, lebih relate yang mana, lebih suka yang ini. Oke, kita lanjut yang ini. Oke. Jadi sesederhana itu Sesederhana aja. itu ya. Dan ketika lagi proses recording, kayaknya liriknya ada yang kurang deh, bagiannya mau aku rubah gini. Oh yaudah aku tulis saat ini juga. Dah. Wow. Gitu. Udah. Keren. Sesimpel itu ya. Berarti kalau dari segi notasi atau instrumen tuh nggak ada yang Semua diganti. aku. Nggak ada yang diganti. Nggak ada yang diganti. Wow. Semua aku paling ada beberapa masukan supaya
ya, sekarang musik Indonesia tuh lebih senang chord yang rumit, sehingga ada beberapa nada, 1-2 nada yang dirubah supaya chord rumitnya masuk gitu. Jadi ada beberapa bagian yang kedengarannya agak rumit nih, itu emang disengaja gitu. Jadi chord aslinya nggak seperti itu tapi dirubah sedikit, itu aja kok sebenarnya. Dan ada yang spesial dari penulisannya karena lirik lagunya aku dedikasikan ke satu penyanyi, dan cuma hanya untuk dia sebenarnya. Siapa? Bernadia. Wow, karena sepanjang penulisan lagu itu, sepanjang aku ngelewatin season kedua itu, proses transisi ya, aku dengerin 80% itu waktu aku cuma ngedengerin lagunya Bernadia. Sama lagi sama teman aku Kak. Ada teman aku sama lagi Kak. Entah kenapa lagu-lagunya itu kayak menggambarkan momen yang seperti itu. Jadi kayak ya untungnya betul hidup masih berjalan, berputar. Nah ketika itu sudah untungnya selesai, season kedua dimulai. Aku mikir begitu. Jadi benar-benar sebuah fase itu tuh aku lewatin. Makanya aku tribute bagian lirik dari lagu itu untuk Bernadia. Jadi aku masukin 2 judul lagu yang memang paling sering aku dengerin. Karena aku denger Bernadia dari sebelum dia Bernadia namanya. Masih Nadia dan Selin. Lagu Lugu itu aku udah dengerin tuh. Kamu lagi juga kan. Jadi bener-bener karena aku ngikutin dia dari lama dan aku suka karya-karyanya dia, kayaknya nih pantas deh buat aku kasih. Dan kebetulan kita sering jamming bareng di studionya Mas Vega ini. Gitu. Jadi buat aku kayak ini kesempatan yang luar biasa buat aku tribute ke dia. Seru banget. Berarti kali ini kan karena datang ke V-Radio, berarti yang akan dibahas seputar musiknya kan. Seru. Habis yang satu ini ya, listeners, kita akan ngobrol-ngobrol seputar lagu dari Kak Wisnu tuh kayak gimana sih lagunya ya. Jadi jangan kemana-mana, listeners, tetap di V-Radio siaran bareng Wisnu Kumoro.